Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ananda, pada kesempatan ini Ibu akan mempraktekkan bagaimana proses penyuntikan insulin pada pasien dengan diabetes mellitus ya. Penyuntikan insulin ini dilakukan dengan teknik SC atau subkutan ya. Kalau kita memakai biasanya spet yang khusus insulin itu ada ya, ada kita memakai spet 1 cc ya, yang sebelum adanya pena insulin ya, kita gunakan spet insulin itu posisi pemberian insulinnya itu adalah subkutan. Oke. Nah, untuk pemberian insulin ini ada beberapa indikasi yang harus kita perhatikan pada pasien-pasien yang diberikan suntik insulin. Yang pertama itu adalah pastikan pasien itu memang diberikan terapi sesuai dengan advice yang sudah diberikan oleh dokter. Karena untuk menentukan berapa unitnya pasien diberikan insulin itu ada kriteria tertentunya sesuai nanti kadar gula darah yang dihasilkan pada pasien. Ya, jadi tidak bisa semaunya kita saja berapa insulin atau berapa unit yang mau kita injeksikan kepada pasien. Dan kontraindikasinya perhatikan ada gangguan-gangguan kardiovaskular, ada gangguan-gangguan sistem endokrin lainnya yang akan mempengaruhi nanti kepada tubuh pasien. Ada beberapa alat yang harus kita perhatikan dalam memberikan suntik insulin. Nah, sekarang itu di rumah sakit kita sudah tidak ribet-ribet lagi dengan memakai spet 1 cc atau spet 3 cc. Kita cukup memakai pena khusus insulin atau ya seperti ini dia. Di bagian rumah sakit itu banyak sekali model penanya, tapi kita gunakan salah satunya saja yang penting mewakili daripada bagaimana cara kita nantinya menyuntik insulin di rumah sakit. Habis itu ya ada beberapa obat insulin ya. Nanti di dalam pena ini ya sebenarnya sudah diatur semuanya. Di sini boleh lihat ini adalah sebelah sini adalah ukuran insulin ya. Ukuran insulin berapa yang harus kita berikan, 2 unit, 4 unit. Nah, ini dia ada di sini. Nah, dalam satu pena itu paling banyak isinya adalah 60 sampai 80 unit. Tapi kebanyakan itu adalah 60 unit. Yang punya kita sekarang itu ada 60 unit. Ini buktinya ada tulisan 60 unit. Nah, selanjutnya sebelum kita memberikan, kita pastikan kondisinya belum expire. Di sini ada expired date. Nah, Anda bisa perhatikan ya, saat kita mulai memberikan insulin sampai terakhir kita memberikan insulin kepada pasien, pastikan dalam kondisi tidak expired ya. Selanjutnya di sini adalah ya ini di sini isinya adalah insulin ya. Ini insulin yang kita bisa isi ya. Di sini sudah terisi. Nah, kapasitasnya sangat banyak sekali. Di sini kapasitasnya adalah 250 dan ada yang sampai 300 unit. Jadi isinya adalah 250 sampai 300 unit. Paling ujung di sini adalah jarum. Ini kita bisa buka jarum. Ini jarum ini bisa diganti ya, bisa diganti sesuai dengan kebutuhan. Jadi setiap kita injeksikan kita pastikan jarumnya kita ganti. Jadi bukan jarum itu seterusnya kita pakai, tidak. Setiap kita injeksi kita ganti, setiap kita injeksi kita ganti untuk menjaga tingkat kesterilan sehingga tidak terjadi infeksi nantinya. Nah, itu dia yang ada pada pena insulin ini. Selanjutnya kita membutuhkan alkohol swab ya, untuk kita mendesinfeksi sebelum kita lakukan penyuntikan insulin. Habis itu kita gunakan Nirbeken ya, tujuannya adalah untuk meletakkan hal-hal yang berbau sampah nantinya setelah kita melakukan, dan harus ada sebenarnya box tempat membuang daripada jarum insulin yang sudah kita gunakan. Habis itu kita gunakan hand sanitizer saja, hand scrub. Kita gunakan hand spoon steril ya. Habis itu kita gunakan perlak untuk melakukan tindakan injeksi. Baiklah Ananda, kita akan lakukan selanjutnya praktek bagaimana cara injeksi insulin pada pasien. Selamat pagi Ibu Ani, perkenalkan saya perawat Revi. Kebetulan saya berdinas di sini selama 8 jam ke depan, dari jam setengah 8 ini sampai dengan nanti jam 2 siang. Bagaimana Bu, apakah sehat? Baiklah Ibu Ani, pada kesempatan kali ini sesuai dengan tanggung jawab saya diberikan arahan untuk melakukan injeksi atau penyuntikan insulin pada Ibu, karena kita ketahui bahwasanya kadar gula darah Ibu masih tinggi sesuai dengan hasil pemeriksaan sebentar ini ya Bu ya. Nah, sebelumnya saya akan pastikan dulu Bu, sesuai dengan standar keselamatan pasien, tolong Ibu sebutkan nama Ibu dan nama Ibu kandung. Dan selanjutnya kita akan cek di gelang pasien, di situ ada tulisannya nanti nama Ibu kandung, medical record pasien juga ada, kita pastikan. Terima kasih Bu Ani, sesuai ya, nama ibunya adalah Ibu Ani Ardiansyah dengan ibu kandungnya adalah Ibu Fatmi. Oke ya Bu ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya saya akan mempersiapkan alat terlebih dahulu Bu. Mohon waktunya
nanti selama pelaksanaan injeksi insulin saya membutuhkan waktu lebih kurang 5 menit saja, dengan tujuan saya adalah agar nantinya setelah insulin saya injeksikan ke ibu atau saya suntikan ke ibu, setidaknya bisa menurunkan kadar gula darah ibu dan ibu bisa mengkonsumsi diet sesuai dengan yang sudah ditentukan oleh pihak rumah sakit. Apakah ibu setuju, Ibu Ani? Nah, selanjutnya setelah pasien kita berikan reinforcement ya, kita lakukan kontrak juga kepada pasien, kita persiapkan alat. Kita dekatkan alat yang sudah kita siapkan tadi dekat pasien. Kita setting semua alat yang sifatnya on dulu ya. Contohnya ada di sini perlak, kita dekatkan pada pasien. Kita ambil nerbekan, kita dekatkan kepada pasien. Kalau kita mau membuka alcohol swab, kita boleh buka instrumen di sini ya. Kita ambil alcohol swabnya, kita robek dulu ya. Kita robek alcohol swabnya ya. Setelah itu boleh kita masukkan ke sini, jadi kita nanti tinggal tarik saja. Habis itu kita pastikan dulu indikatornya di sini. Nah, sesuai advice dokter, Ibu Ani dengan kadar gula darah misalnya 285 ya, kita harus memberikan misalnya 8 unit ya pemberian Nevorapid pada pasien. Jadi ada berbagai macam merek insulin ya. Nah, ini kebetulan mereknya adalah Nevorapid ya, diberikan 8 unit. Kita putar di sini sampai 8 unit ya. Kita putar 8 unit. Ini 2, jarumnya ada di sini ya petunjuknya. Ada 2, ada 4, ada 6 dan ada 8. Nah, itu dia. Selanjutnya ya, kita tukar jarumnya. Di sini ada jarum ya. Kita ambil persediaan jarum. Ya, mengambil persediaan jarum ya. Misalnya kalau misalnya kita takut ya, karena sekarang kita tidak dibenarkan lagi sebenarnya untuk memegang-megang jarum seperti ini. Ini tutupnya ya, bukan jarumnya, ini tutupnya. Kita buka tutupnya. Nah, ini sebenarnya bisa dibuka ini. Karena jarumnya itu nanti ada kita tinggal taruh di sini ya. Kita ceplok aja di sini ya jarumnya, kita ambil. Habis itu kita tukar di sini, selesai. Habis itu kita bisa taruh di bak instrumen. Ya, karena sifatnya hanya sebentar saja, jadi tidak apa kita bukakan seperti itu ya. Selanjutnya kita segala sesuatu sudah siap, kita akan melakukan tindakan. Kita pakai hand scrub. Kita pakai hand scrub, lakukan teknik dulu cuci tangan memakai hand scrub 40 detik saja. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3
2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, selesai. Nah, selanjutnya kita ambil ini. Kita memakai handscoon yang steril. Oke, kita pakai handscoon yang steril. Hati-hati kalau memakai handscoon yang steril itu, kita jaga kesterilan daripada handscoon tersebut. Nah, sekarang di sini sudah ada tulisannya, ada right, ada left ya. Jadi kita tinggal pegang. Untuk megang di dalam ini kita boleh megangnya dengan tangan telanjang saja, karena ini sifatnya on. Kalau di dalam ya boleh kita pegang. Yang di luar ini yang baru kita jaga kesterilannya. Oke, kita pasang karena sudah ada labelnya right. Jadi kita hanya tinggal pasang sebelah kanan saja. Seperti ini, pastikan tidak ada aksesoris yang kita pegang ya. Ini juga, ini sebelah kiri sudah ada ya. Bagaimana caranya kita memasukkan ini ya? Caranya adalah kita bantu 3 jari atau 4 jari boleh masukkan ke dalam ini. Nah, kita tarik aja ke atas. Nah, udah selesai. Ya, nah seperti itu. Nah, ini bisa kita singkirkan terlebih dahulu. Kita pegang yang di dalamnya. Oke. Kita singkirkan terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kita ambil alkohol swab yang sudah kita ambil tadi ya. Alkohol swab. Oke. Nah, daerah penyuntikan pada insulin itu ada beberapa ya. Ada namanya di daerah deltoid ya, di daerah deltoid lengan. Ya, ada namanya di daerah umbilikus ya. Nanti ada di daerah umbilikus itu sekitar 1 sampai 2 cm di sekeliling umbilikus. Juga nanti ada namanya di daerah vastus dan ada daerah gluteus ya. Jadi ada vastus, ada gluteus, tergantung nanti kita mau melakukan injeksinya di mana ya. Kadang-kadang mungkin ada gangguan di daerah deltoid, kekakuan pada daerah deltoid atau daerah yang tidak bisa kita injeksi. Jadi ada beberapa tempat injeksi yang bisa kita lakukan pemasangan atau melakukan tindakan injeksi insulin pada pasien. Nah, sekarang kita lakukan di daerah deltoid pada pasien. Nah, bagaimana caranya? Seumpamanya misalnya pasiennya dalam kondisi berbaring, kita pastikan dulu tangan pasien, tolong Bu jangan ditahan ya, santai saja karena tidak
tidak terlalu sakit ya. Nanti misalnya pun kalau ibu merasakan sedikit nyeri saja, ibu cukup ambil nafas dalam saja. Nah, caranya bagaimana? Ambil nafas dari hidung pelan-pelan ya, tarik nafas dari hidung, habis itu keluarkan, tahan sebentar dan keluarkan melalui mulut juga secara pelan-pelan, ditiupkan. Tujuannya untuk apa? Untuk mengurangi rasa nyeri yang kita rasakan. Oke, selanjutnya kita ambil pena insulin yang mau kita gunakan yang sudah terpasang tadi ya. Kita sudah atur dia tadi 8 unit ya. Habis itu kita lakukan desinfeksi kepada daerah yang mau kita injeksi ya. Cukup sekali saja, sekali putar saja, tidak terlalu berulang-ulang ya. Habis itu kita ambil, kita buang, kita lakukan penyuntikan insulin. Karena ini sudah ada settingan penanya, kita tidak boleh kaku-kaku lagi, takut-takut lagi. Cukup kita tempelkan di sini yang mau kita injeksikan, kita tempel ya di daerah yang mau kita injeksi. Habis itu kita tekan di sini di atasnya. Nah, sampai mana? Sampai dia kembali ke posisi 0. Oke, jadi kita tempel. Tadi dia 8 unit. Ya, tadi dia 8 unit di sini. Habis itu kita posisikan sudutnya tegak lurus seperti ini dan kita tekan dia di sini. 1, 2, 3 sampai dia kembali, kita putar, kita tekan saja, dia akan berputar dengan sendirinya ya. Kita tekan, dia akan berputar sendirinya sampai dia kembali ke posisi 0 ya. Setelah dia kembali ke posisi 0 seperti ini ya, maka kita lanjutkan melakukan desinfeksi selanjutnya ya. Kita desinfeksi selanjutnya dan selesai. Nggak perlu dikocok-kocok karena tidak ada tekniknya lagi, rasionalnya kenapa harus kocok-kocok seperti ini saat mendesinfeksi. Nah, setelah itu kita buka handscoon. Oke, kita buang handscoonnya, kita rapikan alatnya. Oke, kita rapikan alatnya. Habis itu kita masuk ke fase terminasi. Baiklah Ibu Ani, tadi saya sudah melakukan injeksi insulin kepada Ibu ya. Dan alhamdulillah sudah masuk sekitar 8 unit insulin. Nah, setelah 15 menit kemudian nanti Ibu boleh makan ya. Boleh makan, silahkan makan, tetap dengan diet yang sudah diberikan oleh rumah sakit. Dan nanti jika ada keluhan dan lain-lainnya, Ibu boleh panggil saya kembali di ruangan perawat atau di konter perawat. Nah, kira-kira ada pertanyaan Ibu Ani? Oke, jika tidak pertanyaan saya pamit dulu. Terima kasih banyak atas kesediaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti itu ya Nanda ya. Jadi selesai tadi tindakan kita memberi injeksi. Nah, silahkan lakukan nanti prakteknya. Terima kasih banyak sudah dilihat ya. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya untuk nanti bisa mempraktekannya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.